ini satu-satunya event yang aku saking takutnya itu, begitu terima pendaftaran langsung ke dokter dulu, periksa badan. Sama dia ngancam lagi deh. Nah ini aku bisa ke kamu kan itu. Dia ngancam ke aku, kamu finish loh ya tahun ini. Aku nggak mau ngulangi lagi tahun depan. I'll see you later. I'll see you when I'll see you. Sorry. Mile 55 3,5 mile ke pit stop 1. Pit stop 1 di depan guys, udah kelihatan. Mari kita turunan dan menikmati pemandangan indah. Dorong. Gila. Susah dilewati guys. Jangan parah terus. Terus direktornya bilang gitu, start dari belakang aja, terus dengan senang hati nyalipi yang lain. Semoga. Kita memulai start jam 6 pagi pas. Udah lebih dari 100 kilo. Tidak lama lagi akan sampai di kota Alma. Panasnya masih luar biasa. Ya Tuhan, ngapain daftar ini kemarin? Selamat buat John, akhirnya ada orang Indonesia pertama yang finish 200 mile di Dirty Kanza Unbound Gravel. Teman-teman tadi di openingnya udah lihat pengalaman kita tahun lalu ikut event gravel terbesar di dunia, Unbound Gravel di Kansas, dan di situ Anda melihat bagaimana Om Johnny Ray jadi orang Indonesia pertama yang finish 100 mile di situ. Kemudian Om John Bumiharjo yang finish jadi orang Indonesia pertama yang finish 206 mile sebenarnya ya. 206. Jadi 331 kilo dan Om John waktu itu finish dalam waktu 16 jam. Jadi bisa ditunjukkan tuh penghargaannya seperti apa kalau finish 16 jam. Ya, dapat badge midnight. Nah, ini dapat badge Ya, midnight jadi club finisher namanya. Nah, finish sebelum tengah malam. Nah, Om John Bumiharjo tahun ini ya nanti terus bisa tunjukin juga gelasnya. Ya. Oh iya, terus dapat gelas. Nah, Om Rin tunjukin gelasnya. Gelas finishernya, ya. Iya. Nah,
Jadi kalau finish 100 mile gelasnya kecil, Ya. kalau finish 200 mile gelasnya Gelasnya besar. besar. Ya. Ya, saya nggak dapat gelas, saya nggak finish. Nah, Saya nggak finish, saya KU di mile 126, kira-kira kilometer 202. di toko peralatan rumah tangga banyak kok Om. Nah, yang harusnya nggak perlu nunggu finish ya. Ya nggak boleh. Terus dapat badge juga. Dapat badge juga 200. Punya mana? Finisher. Nggak bawa. Nggak bawa. Jadi Tulisannya 200 100, finisher. ya. Jadi kalau di Indonesia kan rebutan Medali. kalau finish, dan medalinya dibuat mewah atau unik atau apa. Kalau di Amerika event terbesar di dunia dapatnya cuma keplek. Jadi yang penting goesnya berarti kan kalau di sana itu Sama hanya gelas. sama gelas, sama gelas. Kalau di sini kasih muk ya, Ya, kasih muk lebih murah kayaknya. ada gagangnya. Ada gagangnya. Ya. Jadi itu tahun lalu. Nah tahun ini ya di podcast ini ya karena sudah mulai banyak yang nanya, apalagi ngelihat Om Rey kok beberapa minggu ini goesnya selalu pakai sepeda gravel, naik Bromo pakai sepeda gravel, simulasi Bromo pakai sepeda gravel, kemana-mana pakai sepeda gravel. Bukan karena Om Rey ingin melarikan diri dari rumah. Bukan karena Om Rey punya rencana untuk minggat, enggak ya. Ya, ya. Karena kita akan kembali ke Kansas tahun ini. Target saya pasti ingin finish. Jadi saya nggak finish tahun lalu. Target saya ingin finish. Bersyukur bisa finish dapat midnight-nya udah bersyukur. Om John target finish matahari ya sekarang. Before sunset. Ya. Jadi itu di bawah 15 jam ya. 14 jam setengah. 14 jam 45 kok. 14.45. 14 jam 45. Ya. Jadi ya hampir 15 jam. Jadi sebenarnya hanya 1 jam lebih cepat dari tahun lalu targetnya Om John Bumiarjo. Dan Om Rey targetnya tahun ini adalah dapat gelas yang lebih besar ya. Ya. Jadi Om Rey tahun ini akan ikut 200 mile. 200 mile itu berapa kilo, Om Rey? 320-an. Pokoknya 206 mile 331, Om Rey. Nah ini saya baru tahu kalau 206. 6. Enamnya ini 6-nya itu setengah jam sendiri. enamnya ini bisa bikin orang berkelahi ya. 6-nya itu, Om Rey, sama dengan waktu saya di water station tanya ada makanan atau tidak, karena sudah kehabisan makanan kira-kira 20 mile 30-an kilo. Kehabisan air juga. Dijawab, this is water station, we only have water. Jadi hanya ada air waktu itu. Terus saya tanya, ada toko kelontong nggak? Ada convenience store nggak? Ada minimarket nggak? Itu. Ya, tapi kamu harus ke sana 3 mile, lalu kembali lagi ke sini 3 mile. 6 mile. Jadi akhirnya yang saya lakukan, saya pergi ke sana 3 mile, habis itu nggak bisa kembali lagi, sudah KO. Akhirnya minta jemput di situ. Nah, jadi 6 mile itu memang bisa ngajak berantem memang kan. Iya, sangat. Dan tahun ini bukan hanya kita bertiga, karena kita ingin merasakan, kita ingin berbagi kesengsaraan ya. Kepada teman-teman lain di sekeliling kita. Jadi nanti kita mengajak, bukan mengajak, yang satu ternyata ikut, kita baru tahu setelah daftar. Tapi ada Om John nanti punya partnernya, yaitu Om Edo Bawono, CEO Strive Nutrition itu. Jadi Om John sekarang punya partner yang sama-sama cepat dan kuat di depan, yang nanti itu berpengaruh ke strateginya Om John ya. Kemudian ada 2 direkturnya Subjersey. Jadi ada Bagus Ramadhani, CEO Subjersey, kemudian ada Amdani Ocha, direktur R&D-nya Subjersey. Mereka akan ikut yang 100 mile. Kemudian ada lagi teman kita, ini Belgian Indonesian. Karena dia keluarganya di sini, tinggalnya di sini, anaknya di sini, tapi dulu dari Belgia. Jadi casingnya bule, tapi Indonesia. Om Dietmar Duteluk ya. Duteluk ya. Jadi dia juga ikut 100 mile. Kemudian ada satu lagi, saya menyeret serta istri saya, Iya lupa. Ivo, untuk ikut, dan dia akan ikut yang 100 mile juga. Jadi mungkin Ivo jadi cewek Indonesia pertama yang ikut Unbound Gravel. Mungkin latihannya udah cukup kok. Nah, mungkin kita ungkapkan aja di sini, seharusnya ada Ivo dan satu lagi itu seharusnya hanya ikut 50 mile. Iya. Karena ada kategori lagi yang 50 mile hanya untuk ikut itu, karena ingin wisata katanya yang satu itu.
nama tidak disebut. Ya. Ya cuman dari berapa orang itu kok? Ya dari berapa orang itu satu ya. Yang dan tapi kemudian kita putuskan pindah ke 100 mile karena ada perubahan jadwal dari panitia kan ya. Kan panitia kan aslinya 50 mile itu, kalau tahun lalu 50 mile itu kan H-1 di hari sebelumnya. Satu hari sebelumnya. Tapi tahun ini jadwalnya dirubah ke hari yang sama sehingga mereka tidak bisa lagi berfungsi sebagai kru buat kita. Ya. Kalau pendengar masih ingat video yang lama itu kan waktu kita syuting Calvi ya. Ya, Gravel Expo ya, yang pamerannya ya. Ya, itu kan ada beberapa sepeda yang datang itu kan itu dari 50 mile finisher kan ya, waktu itu. 50 mile, 25 mile itu H-1 dulu. Sama yang 350 mile, yang 560 kilo itu. Itu baru start ya. Ya, start jam 3 sama, startnya bareng. Nah, kalau yang startnya 50-nya kan sudah finish ya. Jadi startnya bareng. Nah, tahun ini yang H-1 hanya yang 350 mile. Yang lainnya semua dipindah ke hari H sehingga kita kasih pilihan waktu itu. Kamu ikut 50 mile, setelah itu kamu bengong sampai tengah malam nungguin kita, atau kamu ikut 100 mile. Yang satu, istri saya siap ikut 100 mile. Yang satu mau nggak mau ikut 100 mile. Mau nggak mau ikut 100 mile. Dipaksa berarti ya? Bukan dipaksa, terpaksa. Terpaksa. Panitianya ini yang nggak nyarankan. Karena kita kan berangkat bareng gitu loh. Masa pecah-pecah banyak gitu, mereka bingung. Iya. Medianya bingung, pokoknya bingung. Terus tim support juga bingung. Tim supportnya bingung. Saya nakut-nakutinya pakai tim support. Ya, tim support kita sudah siapkan, nanti Om Jan yang cerita nih tim supportnya seperti apa. Kita udah nyiapkan tim support 2 supaya tidak seperti tahun lalu Omri tidak ada yang melayani kayak gitu. Jadi ada 2 tim support, yang satu untuk yang 100, yang satu untuk yang 200. Atau nanti ketika 100 selesai bantu ke yang 200. Nah, yang 50 pasti nggak ada yang nyupport karena ketika dia finish ini pada di beda kota semua kan. Jadi sebagai gambaran aja seberapa besar event ini. Kalau misalnya itu yang 200 mile Om Jan ya, start sama pit stopnya itu bisa kayak Surabaya dan Bandung. Jadi bagaimana tim support ini bisa membantu ke finish di Jakarta kalau yang nyupport lagi di Bandung. Jakarta ya? Iya, Jakarta Bandung. Kalau Surabaya dia lagi di Kediri kayak gitu kan, 120 kilo selisihnya. Kemudian pit stop berikutnya itu nanti 100 kilo lagi dari situ. Jadi kan nggak mungkin tim support kita bisa membantu kategori tambahan. Walaupun 50 mile sebenarnya hanya 1 loop aja kayak gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau ikut yang 100 mile. Nah, itu background kita. Jadi nanti total ada 8 orang berangkat. Sudah disebut semua ya tadi ya? Sudah ya? Sudah. 7 apa 8? 8 udah disebut ya. 8 4 ikut 200 mile, 4 ikut 100 mile. Nah, yang di sini semuanya 200 mile. Jadi aku tidak lagi terancam sebagai orang yang paling akhir finish nanti. Tapi saya bangga kalau Omri tahun ini ikut yang 200. Luar biasa. Bangga atau sudden fraude? Ya dua-dua lah. Konsep sudden fraude ya itu konsep psikologi Jerman bahwa kita menemukan kebahagiaan di atas kesengsaraan orang lain gitu ya. Kan bangga kan ikut dia 200? Bangga. Dan saya yakin nanti Omri pasti punya banyak cerita, pasti luar biasa nanti ceritanya. Pasti banyak cerita. Ya, kita juga udah nyiapin kok episode khususnya Omri gitu. Maksudnya kita juga nanti sepakat kita akan, ya moga-moga kalau nggak ada masalah dengan kita berdua ya, maksudnya kita ditunggu sampai selesai gitu. Kita ditunggu sampai selesai. Ini nunggunya sampai ganti hari loh. Iya, nggak apa-apa. Kan time limitnya kan sampai jam 3 pagi. 21 jam. Start jam 6 pagi, ditunggu sampai jam 3 pagi. Nah, ini tadi saya mau tanya. Jam 6 pagi sampai jam 3 pagi. Iya. Mulai enak pernah selama itu saya. Nggak pernah selama itu. Om Jan jam 10 lah. Aku kalau, ya moga-moga nanti bisa sebelum jam 12 malam juga lah. Gitu. Jam 10. Minimal kita sudah tahu lah kurangnya apa. Jadi kalau langsung aja ya ke persiapan ya. Misalnya kalau Om John dari pengalaman tahun lalu, apa yang diubah untuk persiapan tahun ini? Yang pasti pola latihan. Pola latihan itu agak saya rubah. Kalau tahun lalu kan latihannya sering sama peloton. Iya. Jadi kan banyak gandolnya. Iya. Kalau tahun ini saya banyak solo ride.
Jadi benar-benar narik angin sendiri, semua sendiri, jadi lebih benar-benar mandiri. Ya, ini sehari sebelum syuting podcast ini Om John 300 km sendiri, 306 kilo sendiri, naik turun gunung juga. Jadi ya dia memang menerapkan itu, sampai teman yang diajak ada yang tipes ya waktu itu. Wah, Rasanya setahu saya selain kamu niat sendiri, ngajak juga nggak ada yang mau. Nggak ada. Ya karena memang pada prinsipnya kan banyak sendiriannya kan nanti. banyak sendiriannya. Banyak Betul. sendiriannya. Mungkin hanya 50 mile pertama mungkin masih rombongan gitu. Setelah 50 mile itu sudah sendiri-sendiri ya, Mang. Kamu mungkin nanti ada teman sekarang kan, ada Edo kan ya. Ada itu, Nah. betul. Nah, pola latihan berubah juga, strategi sepedanya kan juga berubah. Kita nggak akan ngomongin sepeda apa karena Om John dan saya nanti bawa sepeda prototype yang kita belum boleh tunjukkan. Tapi kalau tahun lalu Om John pakai TT bar, tahun ini kan enggak kan? Mutuskan nggak? Tahun ini saya putuskan untuk 3. Kenapa? Karena saya ada teman tadi. Jadi kalau kita gantian narik, otomatis kan bisa istirahat ketika kita drafting kan. Iya. Dimana itu TT bar sudah tidak perlu lagi sebenarnya. Ya. Jadi TT bar itu kan ketika sendirian bisa hemat energi dan istirahat juga kayak gitu. Ya. Dan ya tapi kalau Edo kan tingginya seaku kan ya. 175-177. Nah, dia kan 187. Jadi sebenarnya tetap enak Edo. Ketika dia di depan, Edo tersembunyi. Ketika Edo di depan, dia tetap harus nunduk. gini. Ya. Harus lebih nunduk Ya. ya. Jadi Kansas itu memang anginnya ya, yang Anginnya luar biasa. Anginnya yang luar biasa. Dan banyak pemahaman dulu sebelum berangkat, membayangkan nggak kira-kira, oh ternyata tantangan nanjaknya tuh kayak gitu. Karena itu yang agak shock tanjakannya sih. Ya dulu nggak kepikir juga kalau bakal seperti itu tanjakannya. Jadi naik turunnya itu pendek-pendek ya. Pendek-pendek tapi ditambah jalannya yang berbatu-batu yang istimewa besarnya. Jadi sangat berat. Nah, jadi tahun ini latihannya juga saya perbanyak di elevasi juga. Jadi perbanyak elevation gain ya. Elevation gain-nya ditambah. Jadi kita yang nggak paham itu bahwa kalau kita lihat video atau apa kan kelihatan kayak rolling gini ya. Iya. Kalau di video kelihatannya rolling, di foto kelihatannya kayak bukit-bukit rolling Teletubbies gitu. Tapi ternyata itu enggak, itu kan bisa 10% begini, Betul. turun, Iya. 12% begini, turun. Jadi lebih apa ya? Jadi power lepas. Betul. Jadi bukan gelinding kayak rolling yang kita bayangkan sebelum itu gitu. Kan Jadi nggak bisa ngelundung. Maksudnya lu nggak bisa mulus turun gini. nggak bisa. Iya. Kalau di aspal kan bisa digelindingin kan. Gitu. Iya. Ini nggak bisa, tetap harus diisi. dan malah paling bahaya memang turunan kan ya, karena Iya. kita nggak tahu batu-batunya seperti apa. Bannya ini bisa kecelap, tapi kecelap ke kerikil tadi itu. Kerikil tadi, ya. Bukan Bisa. bukan kecelap lumpur atau apa, tapi kan ke kerikil. Jadi keluarnya itu kan lebih sulit, malah kayak pasir serap gitu ya. Jadi Iya, kayak pelan-pelan tenggelam ya. terus tahu-tahu nggak bisa dikontrol. Iya. Nah, sedangkan ban belakangnya masih muter, ban depannya sudah masuk. So, dari segi latihan tadi banyak solo, kemudian tidak lagi pakai TT bar. Setelan apa lagi yang paling dipikirkan untuk tahun ini? Kan pasti sejak tahun lalu terngiang-ngiang kan. Iya. Saya rasa untuk tahun ini yang lumayan efek itu nanti ketika di sana saya tidak rumitan sama Kokore. Jadi ada orang yang beruntung, yang orang lain, yang peserta juga yang bakal rumit sama Kokore. Jadi itu nanti di dalam kamar itu, aduh, saya bisa membayangkan sekarang itu bakal ada apa aja di situ. Dari chips Ahoy Chewy, dari cookies-cookiesnya itu, habis itu santapan setelah makan malam berupa Burger King dan Fresh-nya itu. Nah itu saya tidak melihat. Kebetulan roommate saya tahun ini kan Edo. Iya. Sementara Edo alirannya agak berbeda. Mungkin saya tidak boleh makan mungkin. Iya, Iya. dia kemana-mana mbak timbangan dia. Nah iya betul. Jadi dia ketemu yang agak satu aliran gitu. Dia mbak timbangan tuh yang precision scale. Iya, beda 1 gram aja angkanya gerak. Ya. Kalau saya nggak bisa mbak timbangan saya, Iya. kan timbangan beras kan, jadi sulit kan mindanya gini gitu. Iya, dan ini banyak yang titip, nanti kita janji bawa oleh chips Ahoy Chewy lah, karena
salah satu salah paham terbesar ketika kita pulang adalah banyak orang ketemu kita di Jakarta, di Malang. Nah, mereka tuh sampai titip temennya di Amerika dikirimin Chips Ahoy. Kenapa kok Chips Ahoy? Karena itu seperti yang dipakai Johnny Ray waktu di Kansas. Tapi ketika ditunjukkan ke kita fotonya ya, Ya. bukan itu ya, Bukan. itu Chips Ahoy yang Cuy. cuy. Bungkusnya warna merah. Enggak, bungkusnya warnanya macam-macam. Ada beberapa. Yang cuy. Ya, Nggak, tergantung rasanya, ada ya. rasanya. Ada. Kalau yang biru itu bukan, ya itu yang biasa. Yang ya. biasa Nah. ya. Jadi menunjuk ini ya bukan, ini karena kan itu sama aja dengan yang di sini gitu. Tapi yang cuy, yang Cuy. yang lunak. Ya. Ya itu nanti kita bawa oleh-oleh itulah. Ini nanti yang diingat emang Chips Ahoy semua dari podcast kita ini. Terus sudah diskusi sama Edo nanti kayak gimana? Karena Edo kan belum pernah. Jadi yang aku tangkap kalau WA sama Edo agak overthinking juga sih. Dia beli tas yang banyak kantongnya segala macam. Biasa diskusi nggak? Maksudnya aku sulit menjelaskan karena kan ketika di sana baru ngerasakan kan ini kayak Ya. gini gitu. Ya, diajak diskusi sama Om Edo juga, dan pertanyaannya begini, nanti di sana makanannya banyak yang clean kan? Dia bilang. Berarti ini sudah alirannya berbeda sekali ini. Chips Ahoy nggak clean bro. Bener-bener Clean itu kan supersium. Nggak campur, Kalau- nggak jatuh, nggak kena tebu. kalau clean. cleannya Om Edo kan berbeda, tidak gorengan, Nggak. tidak banyak sugar kayak gitu-gitu. Aku bilang ke dia itu gampang nanti. Kenapa? Kamu sepanjang jalan akan ketemu makanan clean. Rumput di kanan kiri itu bisa dimakan semua. Iya. Kan kamu bilang kan apa? Sapi itu makelar kan ya? Iya. Karena kan itu makelar. kita makan sapi makan rumput ya kan? Iya, betul. Yang makan tumbuhan itu sapinya dulu, Wah. kita makan sapinya. Nah, kalau gitu kan nanti di Kansas bisa kan kalau pengen kan makan rumputnya langsung kan ya? Makan rumputnya langsung. Sama kok, sapi aja bisa gede. Ya. dan itu banyak yang sampai sulit kita menjelaskan ya Om Jan ya, bahwa emang nggak ada makanan. Itu sulit menjelaskan. Om Jan bisa jelasin pit stopnya itu seperti apa gitu. Sulit kan kalau aku yang jelasin lagi kan bisa dijelaskan bahwa apa yang ada di pit stop beda dengan event di sini. Lalu di jalan-jalan itu kan nggak mungkin ada warung, nggak ada apa-apa Iya. itu. Jadi di sana itu kan itu harus event ini kan harus mandiri. Jadi dari makan minum kita harus sedia sendiri. Bahkan tim supportnya dari event aja tidak ada. Jadi kita harus menyediakan tim support sendiri. Iya. Ya, Nah tapi- ini kalau Ah. dari kita perjalanan ke pit stop itu kiri kanan tidak ada apa-apa itu. Nggak ada apa-apa. Jadi kalau Anda kehabisan air, Ya. mau minta selang air aja tidak ada rumah. Kiri kanan bener-bener full isinya ladang. Sama ada makanan kesukaannya Kokore yang besar-besar itu, yang berkaki 4 itu kan. Nah, itu Ya, tapi banyak. masih utuh. Jadi makanya di rulesnya itu dikasih disclosure, katanya maksudnya disclaimer kan disclaimer. Disclaimer disclaimer. kalau ini ikut event ini berarti at your own risk gitu. Iya, Jadi nomor resiko satu. ditanggung Nomor satu sendiri. itu ya. Nomor satu. Iya. Ya, nomor Nomor satu. satu. Ya, nomor satu. Aturan nomor satu adalah ini risiko Ya. sendiri. Dan memang benar, nggak bisa, saya bisa bayangkan di Indonesia ini mau 500 kilo atau apa, selama masih ada minimarket, masih ada warung, masih ada rumah warga, masih ada masjid, ya kan, atau langgar, masih ada, itu nggak akan sedesperate kalau di sana itu bawa uang pun ya nggak bisa beli. Nggak bisa beli. Nggak bisa beli. Mau bawa 200-300 dolar buat beli burger pun nggak ada yang jual lah itu. Iya. Dan ketika di pit stop itu hanya di pit stop resmi yang mekanik kita atau kru kita boleh bantu kan, bersihin sepeda, nyiapin makanan. Tapi di neutral station, di neutral water station itu nggak boleh. Kalau Anda lihat video-video unbound gravel itu, mau pompa aja nggak boleh, harus ngambil sendiri pompanya kayak gitu. Nggak boleh dibantu. Tapi kalau menurut saya kan peraturan itu juga mendukung Medan ya. Ya, Karena si penyelenggara ini tahu karena semangat gravel itu adalah menghindari jalan raya, jadi Iya. jalannya jalan gravel, ya. Jalan kampung, country jalan road, kampung, ya. country road, di mana jalan ini ya nggak ada yang lewat karena country road tadi mungkin Ya.
pemilik peternakannya cuma 2, tapi panjangnya bisa 100 kilo gitu. Tapi pemilik peternakannya mungkin cuma 2 orang. Jadi yang lewat ya kalau enggak si pemilik peternakan si A ya si B itu tadi dan pegawainya. Itu pun di sana pegawainya kan Minimal. human workernya kan sedikit kan. Ya, minimal. Nah, jadi peraturannya you are responsible for yourself kan gitu ya. Itu kan supaya ya lu tahu di sana nggak ada apa-apa kan. Ya, jadi ya jangan harap di situ ada yang ngasih minum, ngasih apa ya jangan harap. Dan nggak ada penanda jalan juga, harus semua ini pakai GPS ya. Ya itu juga sih. Ya. Kamu nggak pakai tahun lalu untung finish kamu. Dan di sana itu nggak bisa misalnya ada apa-apa kalau di event di Indonesia kan ya mohon maaf sering banyak yang minta tolong didorong naik ojek. Mobil aja nggak bisa lewat. Nah ini yang tadi nyambung itu kan kalau di event sini kan ada yang event unsupported ride gitu ya. Tapi karena ya mohon maaf ya, karena di Indonesia tuh begitu melimpahnya convenience store di sepanjang jalan. Apa salah? Ada pada depan. Ya, apa salah kalau orang tuh capek mampir? Ya enggak salah kan gitu. Ya seperti biasa ada yang nggak senang lu itu kok ada sudah convenience store mungkin enggak terlalu dilarang karena bisa mampir. Tapi ada tetap bawa support mobil atau bawa apa. Itu kok bawa mobil ini kan enggak boleh gitu ya. Tapi ya itu memungkinkan. Kalau di sana kan enggak memungkinkan karena bawa mobil kan sudah ketara loh. Ngapain mobil ini di sini gitu kan? Ketara banget gitu. Kalau di sini dan mobilnya nggak bisa lewat. Jadi media karena kita bawa 2 kru main sepeda nanti dan mereka nanti harus koordinasi dengan panitia karena nanti sama panitia disediakannya bukan mobil, jeep 4x4 supaya jadi panitia itu disiapkan mobil yang memang 4-wheel drive yang memang untuk medan-medan kayak gitu. Jadi media pun harus pakai mobil kayak gitu. Kita aja kan harus pakai SUV besar nanti kalau untuk jemput-jemput segala macam. Itu banyak gede banget mendengar. Ini banyak. Nggak bisa lewat. Mohon maaf, pakai kalau di sini yang paling umum SUV mungkin kayak Fortuner gitu ya. Itu nggak bisa lewat. Ya banyak kan Fortuner casingnya aja gede, tapi bannya kan tetap biasa. Nggak bisa lewat. Jadi memang ya medannya seperti itu. Itu yang. Nah kalau Om John yang paling ditakuti agar bisa finish sebelum gelap apa? Yang paling dikhawatirin sekarang? Yang dikhawatirin itu angin sama panasnya, terutama dari pit stop 1 ke 2. Nah, sama. Itu yang kamu itu belum yang merasakan itu. Ya. Kamu nggak takut gerhana? Enggak. Kan langsung gelap kalau selesai. Gelapnya kan sebentar. Jadi kan kalau yang tahun lalu, rute tahun ini kan memang bisa berubah, tapi kalau logikanya pasti mirip kan ya? Logikanya pasti mirip. Loh lain loh. Yang tahun lalu tuh ke sana. Ke utara, turun ke selatan. Ini ke selatan dulu ke utara. Tapi sama dah. Nah, nanti balik lagi ke utara itu. Iya, kan gini nanti. Kan dia, ya kan finishnya di Emporia, mau kemana kamu? Jadi start sama finishnya kan sama. Saya itu masih berharap dia melewati medan yang bukan itu. Ya enggak, dia di loop aja gitu. Jadi startnya ke selatan dulu, tapi bisa dilewatin medan yang sama. Karena ngeloopnya mungkin tetap, pit stop terakhirnya mungkin tetap Council Grove, karena diginiin. Ya. Jadi untuk gambaran ya, Om John nanti bisa menjelaskan betapa beratnya pit stop 1 ke 2. 330 kilo itu hanya ada 2 official pit stop di mana kita boleh diservis, dan itu terletak di 2 kota yang berbeda. Jadi kalau itu start finish di Jakarta, pit stop satunya di Bandung, pit stop satunya di mana? Bogor gitu mungkin ya, atau pokoknya dia harus ngelup gini lah. Kalau sini, kalau di Jawa Timur, Surabaya, pit stop 1 di Kediri, pit stop kedua muter dulu mungkin di Malang ya. Malang atau enggak lebih jauh lagi, diputarkan lagi Pasuruan mungkin. Putarkan dulu Pasuruan baru balik Surabaya. Jadi kru kita itu harus pindah kota. Bukan pindah kota tetangga, bukan. Ya 100 kilo atau mungkin 80 kilo kayak gitu, karena kita di loop kayak gitu. Dan bahasanya di sana tuh kelihatan dekat. Mile soalnya mile. Only 50 miles. Nah, itu 80 kilo ya. 80 kilo. 90 kilo. Nah, jadi pit stop dari start ke pit stop 1 tahun lalu itu 111 km kalau dikilometerkan. 69 mile. Ya Om John kita waktu itu merasa nggak terlalu berat ya waktu itu. Iya. Masih peleton, masih dingin.
Saya aja nggak habis kok, 2 botol sama 1,5 liter di tas itu nggak habis. Itu berapa? 111 kilo. 111 kilo. Nah, karena itu waktu saya sampai di pit stop pertama itu kan kira-kira cuma 15-20 menit setelah dia. Sampai brace mekanik kita bilang kamu lebih cepat dari yang kebarengan. Ya aku juga kepedean waktu itu denger itu kan, pede gitu. Terus bilang ini ada sandwichnya John, masih ada kalau kamu makan gitu. Karena saya masih merasa fresh, nggak saya makan, saya cuma makan pisang aja 1. Terus cuma ngisi bidon sama ngisi tas, habis itu nggak bawa makanan tambahan. Karena saya pikir 111 aja aman 4 jam gitu kan. Berarti kan dari pit stop 1 ke pit stop 2 itu kan 130-an kilo seharusnya ya. Sekitar 130-an kilo itu harusnya aman lah ini gitu. Apalagi ada water station neutral di tengah-tengah. Ternyata enggak aman. Nah, ya Om John mungkin bisa ceritain pit stop 1 ke 2 itu kenapa kok beda dengan di start itu. Walaupun jaraknya mirip tuh. Ya panasnya luar biasa waktu itu, sama anginnya juga luar biasa. Jadi saya itu kalau gandol sama orang itu di drafting gitu ya, saya masih kerasa anginnya, entah itu dari samping, entah itu dari mana, jadi masih tetap berasa. Karena nggak ada pohon. Karena nggak ada pohon. Nggak ada pohon, nggak ada apa, terbuka. Terbuka, tidak ada iup-iupan, pohonnya juga kecil-kecil. Habis itu kalau lewat, ada satu pohon agak besar, sudah dibuat rebutan orang. Jadi semua pada lomba-lomba berhenti di situ. Termasuk aku, tidur di bawah pohon. Akhirnya tetap mau nggak mau ya, ajar terus, non-stop. Dan puncak panasnya itu kan jam 2 sampai jam 5 sore ya. Iya. Itu puncak panas-panasnya. Itu yang 100 mile jam 4 sudah finish kan, jam 3 jam 4 sudah finish. Dan udara di Amerika jangan lupa kan kering. Sangat kering. Jadi di tenggorokan ini kayaknya kita minum itu tetap cepet hilang gitu ya, cepet hilangnya. Dan nggak keringetan kan? Ya nggak keringetan kamu kan ya? Keringetan tapi kayak kering terus gitu ya. Kering terus. Terus waktu itu juga kamu sempat bocor tasmu kan ya? Terus tas saya bocor juga, jadi bukan bocor, nutupnya nggak pas, jadi leaking terus, jadi ya akhirnya kekurangan air. Nah itu yang aku paling takutin. Jadi targetku tahun ini adalah kalau aku bisa selamat sampai pit stop 2, aku pasti finish, sudah kayak gitu aja. Karena setelah itu sudah matahari sudah mulai turun, panasnya sudah nggak seberapa, dan ya kan dari pit stop 2 ke finish waktu itu nggak sampai 80 kilo, 70-an kilo. Dan endingnya sudah masuk kawasan kota kan, jadi ada minimal ada iming-iming mau finish itu kan pasti beda. Nah ini yang PR ku nanti adalah belajar makan. Jadi asal tahu aja, saya waktu itu John bilang kamu periksa perutmu. Karena kan aku, kalau dia kan masalahnya makannya banyak, kalau saya kan masalahnya susah makan, susah ngunyah gitu, karena saya pikir itu mah atau apa gitu. Jadi begitu kita Januari kemarin daftar itu, John langsung bilang kamu periksa perutmu, karena kalau perutnya nggak beres nanti susah makan lagi di sana, ampun gitu. Jadi bulan Januari begitu nerima email pendaftaran, saya langsung ke dokter internis. Diperiksa. Jadi ternyata masalahku bukan mahu, bukan lambung. Apa itu? Motilitas usus. Jadi ususku kurang cepat kerjanya. Jadi terus pakai cambuk. Nggak dikasih obat dulu beberapa minggu. Kalau itu nggak nolong, ya harus kolonoskopi, endoskopi gitu. Ya syukur alhamdulillah obat itu sudah cukup. Jadi setelah itu perut lebih bisa cepat memproses makanan, jadi nggak lagi ngunyah kayak bayi gitu. Jadi ya moga-moga sudah bukan lagi kendala, karena saya pikir dulu itu lambung kan sering kembung segala macam. Ternyata itu masalahnya di usus ya. Moga-moga ini satu-satunya event yang aku saking takutnya itu, begitu terima pendaftaran langsung ke dokter dulu, periksa badan. Sama dia ngancam lagi deh. Nah ini aku bisa ke kamu kan itu. Dia ngancam ke aku, kamu finish loh ya tahun ini. Aku nggak mau ngulangi lagi tahun depan. Aduh, ini aja saya membayangkan rute yang bakal aku jalani. Aduh, ini bakal sakit lagi kayak tahun lalu. Jadi dia ngancam aku, kamu finish ya tahun ini. Aku nggak mau ngulangi lagi tahun depan. Nggak, tahun depan pengen ikut yang lain, jangan. Kamu perlu diancam nggak? Enggak. saya lihat dia aja finish jam 10. Itu aja sudah. Dia sama Edo nanti aku yakin jam 8, setengah 9, jam 8 udah finish, paling jam setengah 8 mungkin udah finish. Yang dulu maksudnya, yang tahun lalu itu kan John aja finish jam 10. Jadi
Udahlah. Kamu saya gini kan dia sudah bilang latihannya dia kayak gimana. Ya. Nah, latihanku nggak se-ekstrim dia lah, tapi Ya. beda dengan tahun lalu. Memang tahun ini aku masih peletonan ya, apalagi kan harus membawa istri juga ikut latihan. Tapi memang kalau tahun lalu itu 300 kilonya mungkin hanya 2-3 kali, ini udah lebih banyak ini. Udah lebih banyak. Kemudian kalau hari Rabu dulu itu 100 kilo, sekarang 160 kayak gitu. Jadi ditambahi dikit-dikit, terus lebih banyak latihan interval di Zwift atau cari tanjakan-tanjakan yang interval, karena ya tadi hillsnya itu bukan rolling kayak di Indonesia yang gelinding, ini enggak, ini turun kan kayak gitu kan Iya. modelnya. Dan itu akhirnya saya baca pernyataannya ketua panitianya itu kan, Unbound Gravel, si Chris Timon bilang, ini Unbound Gravel itu death by 1,000 racer gitu. Jadi kayak kalau mati itu matinya karena 1.000 silet. Jadi bukan dihantam sekali, tapi gitu. Karena total elevasinya kan berapa? 3.600, 3.700 ya. Iya. Yang 200 mile itu 3.700 meter total elevasi. Itu 2 kalinya Bromo. Dan tahun lalu itu saya itu sudah 2.600, sudah 2.700. Jadi sebenarnya walaupun masih sisa 120 kilo, sisa 1.000, cuman sisa 1.000 sebenarnya. Jadi waktu itu aku udah lega, aku udah ngelewatin mayoritas elevasinya sebenarnya kayak gitu. Tapi ya sudah terlanjur habis. Orang tua saya nanya, nggak ada second win itu kan, kadang-kadang ada olahragawan ada second win. Ini bukan nggak ada second win, ini sudah nggak ada winnya sama sekali ya. Jadi di convenience store itu aku beli chicken nugget karena kan udah pengen yang asin-asin kan, kena manis-manis gitu. Chicken nugget itu dikunyah tuh sudah nggak bisa ngapain, udah nggak bisa dicerna. Tapi saya lihat Om Rey tahun ini latihannya cukup serius juga, tidak seperti tahun lalu. Dan selalu pakai sepeda gravel. Ban 40. Jadi dia benar-benar pengen menikah dengan sepeda itu. Benar-benar kayak dia mungkin meluangkan waktu dengan sepeda itu lebih banyak dengan keluarganya mungkin. Kalau dia. Jadi saya yakin Om Rey finish lah. Iya. Tinggal Om Rey mau atau tidak. Nah, ini bahasanya Om John yang Apalagi Om Rey kan sudah meluangkan banyak waktu research lampu yang paling tahan lama kan. Ya, itu Nanti kan, kalau kita bedah sepeda waktu di sana, sepedanya Om Rey ini, saya tahu sejak Januari dia beli ban ini. Habis itu dia beli Cuskor, apa yang foam buat bagian dalam ban itu nggak dipakai. Kemudian beli tas model gini. Habis itu ganti tas model gini. Habis itu ganti lagi dalamnya tangki airnya beli yang kayak gini. Kemudian lampu nyoba, ini lampu tahan lama. Tapi kemudian latihan lagi, lampunya beda lagi. Dia pakai lampu kayak lampu Innova itu gede. Yang kemudian ada baterainya besar kayak gitu. Ini udah siap sampai tengah malam ini ya. Aku sampai mikir, kayaknya kamu lebih sibuk mikirin perlengkapan malam daripada latihannya. ya apa? Kan seperti tadi itu Om John aja itu finish jam 10. Ya kan. Mataharinya terbenam jam 8.45. 8 jam 9 lah katakanlah, jam 9. Jadi Om John itu dalam kegelapan hanya 1 jam hanya. Iya. Masalahnya kita goes gelap di kota aja itu nggak biasa. Iya. Ya, apalagi kalau kena bagian-bagian yang nggak ada PJU-nya itu. Iya. Ya kan singkatannya PJU, jangan dibaca Om. Nanti jadinya lain. Jadi kalau nggak ada penerangan itu kan lain ya gitu. Iya. Nah ini kalau Om Jodoh hanya 1 jam dalam kegelapan, minim saya 2 jam kan gitu. minim dalam 2 jam dalam kegelapan. Nah ini kan harus, nggak mungkin saya Mbak Petromak pompa dulu gini bawa sepedaan, nggak mungkin ya. Jadi harus didukung dengan lampu yang terang. Kedua dari segi air itu, ya tahun lalu itu sampai haus beneran, sampai kekurangan air, jadi harus bawa air lebih. Ya. Bawa air ini juga PR karena badan saya ini sudah ada sudah pernah, kalau sasis itu sudah tidak lurus gitu ya. Jadi kalau saya pakai ransel yang isinya air itu beban di pundak ini sangat besar, jadi saya tidak yakin bisa nahan power itu
maksimum karena ditekan dari atas gini kan. Mungkin yang orang bule-bule itu yang badannya gede-gede Gak udah kerasa biasa, besar, ya. nggak kerasa, tapi saya kerasa. Jadi ketika capek mau istirahat badannya gini tuh nggak bisa kan, ditekan dari atas gini terus sama airnya. Jangankan gitu, kita mungkin di pundak ini dipegang orang gini aja risih gitu ya. Kalau yang megang nggak kenal. Terus jadi apalagi kalau ditekan air berat 2 kilogram terus-terusan, karena kan Jam-jam. berjam-jam, apalagi kan batu gitu ya, jadi kan apa ndak rata gitu, terus gedrok gitu gegernya gitu ya, sama aja kayak dipukul tepuk orang gini terus ya, gimana gitu, dok gitu. Makanya saya kerasa capek, jadi saya harus berpikir, pernah saya coba jalan rata aja itu saya capek, jadi saya harus bisa mindah beban ini, pindah kemana gitu loh. Nah, akhirnya Ke sepeda. gitu loh. Hanya beli tangki itu. Akhirnya beli tangki itu ya. Itu berapa liter itu yang di bawah top itu? Karena frame saya termasuk kecil. Iya. Itu masalah kita juga. Jadi sebelum ngomongin itu, frame gede-gede itu dipasangi tambahan bidon bisa, tas besar bisa. Kalau frame-nya ukuran kita itu agak susah memang ya. Iya. Jadi akhirnya berapa liter? 1,5. Tapi masih mungkin untuk membawa 1 liter yang lain. Maksudnya? Loh, tasnya itu masih ada ruangan. Jadi 1,5, 2 gitu masih bisa masuk. Jadi bawa 2 bladder gitu. Ya kurang lebih. Berarti 3 liter. 3 liter. Kamu nanti kalau udah selesai Unbound Gravel ya, kamu kesini, kamu keliling komplek lo jualan air gitu. 3 Cuma liter. 3 liter lumayan. 3 liter setara dengan 4,5 bidon ya. Iya, iya. Kira-kira 4,5 4 bidon. Iya. Terus belakang ada 2 lagi. Ada lagi. Oh iya, dia naruh bidon di belakang sadel kayak triathlon. Berarti Asli kamu tuh jualan air nanti bulan. berarti di sepedanya Om Rey total berapa liter? Loh, kalau 6 liter. kalau ini enggak saya pasang yang pas bladdernya itu ya cuman 2,5 liter. Kalau tambah lagi ya 3,5. Kalau botol yang di bawah saya pasang itu jadi 4 liter. Yang di belakang itu, belakang sadel. Ya 1 liter, 1,1, 500. 550 ya. Ya 550. Ya, terus yang itu 1,5. Dia jualan minuman air kemasan habis ini keliling. Terus makanannya ditaruh mana kalau itu diisi air semua? Frame ini kantong belakang ini kan masih kosong. Tasnya itu masih ada ruangan untuk makanan aja cukup. Like nasi 2 bungkus saya masuk. Cuma kapan makan gitu. Ya kalau nasi 2 bungkus masih masuk. Jadi saya nggak perlu ini top tube bag, nggak perlu. Nggak perlu. Terus itu handlebar bag nggak perlu. Karena frame bag ini sudah cukup. Dan lagi kalau menurut saya secara keseimbangan lebih bagus. Karena di tengah. Masalah di bawah, di tengah. Jadi ya nanti videomu akan epic di sana. Di tengah. Jadi Nanti kalau gini aja, pasang drone, GPS-nya ngikuti HP-mu, jadi drone-nya ngikuti kamu terus gitu supaya kita tahu. nah kalau habis baterainya terus saya suruh nyari. Baterainya hilang. Atau kamu sekalian bawa kompor, pisau, kalau kamu yang kakinya 4 itu sekalian belah aja di situ dimasak sendiri. Iya itu. Saya tadi mikir gitu. Masa kayak episode 5 itu. Episode 5 apa? Episode 5 ya. Yang belah tonton diambil airnya tuh. Iya. Oh, tahun-tahun. Episode Empire Strike Back ya? Iya. Star Wars lagi. Ya, jadi dia sudah heboh. Pendapat aku kira-kira tengah-tengah antara dua ini lah. Aku lebih mikirin nanti bagaimana membawa makanan lebih banyak sih. Gitu. Karena kalau air kan ada water station, emergency water station itu bisa nyelamatin seharusnya. Sama kalau tahun lalu pakai 1,5, ya aku beli yang 2 liter. Tapi mungkin 2 liter itu hanya aku pakai nanti dari pit stop 1 ke 2. Kalau yang dari start ke 1 mungkin pakai yang 1,5 aja cukup. Iya. Gitu. Karena dari start ke pit stop 1 kan 50 mil pertama itu masih peloton, masih speed kita masih tinggi banget ya, tinggi banget. Relatif tinggi lah, misalnya masih 40 aja nyampe kok itu ya. 35-40 waktu itu. Masih 35-40. Ada saatnya segitu. Segitu ya.
Jadi masih oke. Tapi begitu setelah pit stop 1 kan udah mulai sendiri-sendiri itu kan, udah. Itu yang harus, pokoknya nggak boleh kehabisan air sebelum pit stop kedua. Pit stop 1 tuh waktu saya belok kiri ya? Iya, kamu belok kiri, aku lurus kan. Nah, dari lurus tuh berapa kilo? Masih 20 mungkin. Nggak jauh ya? Nggak jauh sebenarnya. Kamu kan pit stopmu mile 55, aku pit stopku mile 69. Kamu 55 ke sini, tapi aku 69 ke atas ini. Terus kemudian balik lagi pit stopmu itu pit stop terakhir kita kan, yang aku nggak nyampe, tapi dia yang nyampe. Iya. Jadi pasti efisien juga. Nah, soal nanti soal sepeda kita bahas waktu kita di sana lah. Tapi ya Om John ini yang beberapa bulan terakhir bingung cari kru dan mekanik ya, karena Bryce kebetulan nggak bisa support lagi tahun ini, ada jadwal lain, jadi kita harus cari lain. Jadi akhirnya strategi mekaniknya seperti apa ini Om John? Jadi kita undang ada 2 mekanik dari Colorado. Dari Colorado itu negara bagian sebelahnya Kansas ya. Dan kebetulan kita ketemu sama mekanik ini waktu zamannya kita ke Spanyol ya. Spanyol sama dia juga sama Omri juga. Dia itu adalah salah satu anggota dari Trek Travel. Ya, jadi dia terbiasa jadi guide dan support kru untuk event-event sepeda lah, untuk tur sepeda. Ya kenal, ya untungnya kita selama ini hobi goes punya banyak kenalan itu ya. Jadi ketika kepepet ada teman yang bisa support dan jadi kita harus nerbangin mereka dari Colorado ke Kansas dan mereka nanti yang akan take care of kita selama weekend itulah, selama weekend. Nanti mekaniknya 2, satu handle yang 200 mile, satu handle yang 100 mile. 100 mile. Gitu. Jadi tidak kayak tahun lalu. Tahun lalu kan kita harus bingung membagi antara Omri dan kita. Gitu. Kalau ini aman semua, yang 100 aman, yang 200 juga aman. Ya, mekaniknya dari pit stop 1 ke 2 naik apa? Naik ada mobil. Nanti, ada mobil juga, ada mobil lagi. Oh, jadi mobilnya juga 2? Iya, enggak. Ada dua. Ya, itulah logistiknya event ini ya, maksudnya kita harus bukan hanya punya 2 kru garis miring mekanik, tapi dia juga harus memikirkan mobilitas mereka harus bisa ngitung waktu kan. Nanti mungkin pit stop 1 John, Edo dan saya mungkin selisihnya nggak terlalu banyak, ke dia juga mungkin nggak terlalu banyak, paling setengah jam kayak gitu. Tapi nanti dari situ ke pit stop 2 itu yang selisihnya bisa jam itu yang paling banyak. Nah itu dia harus ngitung waktu. Moga-moga nanti masih sama seperti tahun lalu, pit stop terakhirnya 100 adalah pit stop pertamanya 100 adalah pit stop terakhirnya 200, sehingga nanti ini bisa gabung support ke sini kan, yang sini bisa geser ke finish. Kan harus ada yang geser ke finish soalnya. Harus ada yang geser ke finish. Jadi memang ya inilah logistik event di luar itu. Tapi merapat ke finish kan nggak mandatory mestinya. Harus sih, karena kan ketika finish dia harus just in case kita butuh kondisi badan mungkin nggak lalu ada masalah sepeda kan juga harus kalau ngamanin sepedamu kayak gitu. Itu perlu mekanik? Enggak, kru. Gimana kan nggak ada lagi krunya. Bukan ambulan. Ya, aku yang selama tahun lalu itu juga mikir, ini kalau ada apa-apa ambulannya lewat mana ya? Kan mobil-mobil panitia itu kan pakai yang double cabin itu kan ya. Berarti kalau kan ada yang kecelakaan kan kita lihat ada yang kamu lihat ada yang berdarah-darah kayak gitu. Nah itu kan diangkut dulu pakai double cabin itu dulu, berarti kan ke jalan normal terdekat, mungkin ambulannya jemputnya di situ mungkin ya. Iya, nggak tahu. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Ya itu soalnya. Nah soal ban, karena kita ini tahun lalu virgin soal ban gravel kan ya gitu kan. Kita nggak tahu apa, akhirnya kita memutuskan pakai ban itu misalnya. Kita waktu itu pakai Maxxis Rambler itu ya. Itu memang sangat tebal, sangat kaku, tapi gelindingnya ngak kayak gitu. Nah tahun ini kita akan eksperimen ban ya mungkin ya. Nah karena itu strateginya agak beda lagi. Tahun lalu salah kita mungkin tahun lalu adalah kita tidak langsung ke Kansas. Kita di Texas dulu, di Austin latihan pakai road dulu. Padahal seharusnya mungkin langsung ke Kansas, langsung nyoba gravel kan kayak gitu. Nah tahun ini kita datangnya lebih mepet karena tidak khawatir karantina kan, langsung. Jadi kita seminggu sebelum sudah di sana, jadi tanggal 26 Mei sudah berangkat setelah promo. Kemudian kita langsung ke Kansas dan di sana langsung latihan, dan itu nyoba-nyoba ban juga. Jadi ada 2 atau 3 ban yang pengen saya coba sih. Kamu pengen nyoba berapa ban? Nanti coba kira-kira 2 ban mungkin. 2 ban dicoba. Oh dia berangkat duluan. Jadi saya ada waktu untuk testing ban di
gravel sana lebih dulu. Betul. Ya nanti dia yang update, nanti bannya enak yang ini kayak gitu. Jadi ya, karena bukan masalah apa-apa ya, karena pilihan ban itu sangat menentukan ya, Bro. Ya. Sangat menentukan. Pilihan kita tahun lalu adalah pilihan aman. Tapi kalau kita pengen lebih ngelinding lebih cepat, karena kita akhirnya kenal banyak orang juga, akhirnya kan ada yang bilang pakai ini. Tapi kalau pakai yang ini kan dia skillnya skill pro, itu kan nggak mungkin kita pakai. Iya. Kita bisa kayak dia yang bisa ngepot, bisa. Lebih kecil ya kalau nggak salah. Iya. Dia berani pakai 38 gitu. Iya. Berani ya. Nah kita kan. 8 cenderung halus lagi. Iya cenderung lebih halus lagi ya. Nah kita kan yang penting finish dulu kalau saya sih. Nah ini kita akan nyoba-nyoba beberapa jenis bahan. Om Bre sudah nyoba tubeless dan tembak tubeless ketika bocor. Jadi kita banyak latihannya yang aneh-aneh sekarang. Jadi kita bertiga plus teman-teman kita yang berangkat ini sebenarnya bukan latihan untuk Bromocom. Kita sebenarnya latihannya untuk itu ya. Jadi kita menggunakan Bromocom itu untuk latihan. Nah, makanya akhirnya mau nggak mau, karena tidak ada latihan spesial buat saya untuk ini latihan gravel. Iya. Ini kan sulit. Dan juga mau latihan gravel di mana? Ya. iya, dan juga maksudnya nggak ada yang spesial rute ini untuk latihan gravel kan sulit, karena temennya juga ya rutenya kan yang ada rute biasanya ini. Iya. Dan juga kalau menurut saya sepedanya beda sih. Maksudnya perlakuannya karena minta powernya gede, jadi muternya tuh lain. Kalau ban kecil itu kan lebih ke paru-parunya tuh bisa sangat dipakai ya. Kalau kakinya nggak terlalu banyak gitu, jadi paru-parunya kan bisa haho gitu, bisa kepake gitu. Kalau ini nafasnya enggak, tapi Minta power kan? minta power, kakinya terus minta gitu. Ya kayak MTB kan harus main cadence terus, harus diisi terus ya. Jadi ya itulah tantangannya. Apalagi Om John yang mungkin ekspektasi, harapan atau nanti persiapan khusus buat Unbound tahun ini? Ya sebenarnya itu aja sih. Cuman manajemen di makanan minuman, terus ban yang penting itu karena faktor luck kita sangat perlu supaya tidak gembos. Ya, satu lagi, moga-moga tidak ada mekanikal itu. Nah, iya. Karena itu aturannya penting. adalah kalau sepedanya rusak ya sudah out. Iya. Pembalap pro aja di mile 40 baru 60 kilo sudah ada yang out kan, kayak gitu karena Iya. kecelakaan atau ban pelek karbonnya jadi taku. Jadi istilah mereka taku itu kan makanan Meksiko yang dilempit gini. Jadi peleknya ngelempit gini karena kena batu ketika turunan. Jadi memang paling bahaya di turunannya emang. Ban bocor ya. Iya, paling takut Itu ban bakal bocor. menyebalkan dia. Karena ganti ban itu kan butuh waktu cukup panjang. 10-15 Iya. ya. Tubeless pun juga nggak bisa langsung cepat kan ya waktu itu. Cukup cepat, cuman bisa tahan berapa lama tuh pertanyaan saya. Iya. Karena kena terus. Jadi waktu saya di water station tuh ada orang Jepang. Ini kayak pembalap gitu. Kamu kan harusnya lebih cepat dari saya kok bareng sampai saya di sini. I flatted 3 times dia bilang gitu. Jadi bannya bocor 3 kali katanya. Itu makanya dia sampai kayak gitu. Nah, itu yang kita paling takutin. Kalau Mri apa? Terakhir sebelum Yang saya takutkan kalau anjing enggak ya? anjing aman lah. Aman. Soalnya kan yang lewat segitu banyak ya. Nah, Jadi kalau malam-malam sendirian lewat bukan anjing, werewolf itu. ya itu. Nah, kalau Dan itu. sekarang kan kita tahu penakalnya, Om Ri. Apa? Kan ada spray untuk Iya, anti ternyata anjing. di toko sepeda tuh jual spray anti anjing itu. anti-anjing. Sudah capek Om. Gimana mau gini-gini gitu. Loh, itu semprotnya ke Ke kakinya Om Ri. kakimu. Oh gitu. Iya. Itu semprotnya ke kaki kamu. Untung bohong itu coba nggak anjingnya. Oh, Jadi kita baru tahu di toko sepeda di sana tuh banyak jualan semprotan anjing ya. oh itu semprot kakinya Iya, kita. jadi kayak autan. Kayak autan, kayak anti Tapi ini nyamuk. untuk anjing. Iya. Oh, tapi kalau nyamuk masih gigil. Ya, Wah, tahu. itu nggak tahu ya. Ya, yang jelas di sana yang hati-hati kan memang pasti kalau macan nggak ada lah, pohon aja nggak ada kayak gitu. Cuman memang rattlesnake ya, apa istilahnya ular ya. Ular sawah. Ya? Larderik. Ular derik itu yang jadi ada. Jadi kalau kamu misalnya
buang air di semak-semak atau apa itu. Ya, lihat sekelilingnya ada ular jerik atau enggak. Nanti gitu. kalau buang airnya nggak nyari semak, katanya nggak sopan. Eksibisionis. Nanti kalau buang air waktu malam lampunya dimatikan Om Bre. Supaya tidak menarik binatang untuk mendekat. Oh, Gitu. ya. Oh, binatang apa? Paling sapi. Ya lumayan dong seruduk sapi sana. Ya, jadi itu teman-teman, kita sedikit nostalgia dan sedikit menakut-nakuti lagi Om Ray untuk ikut Unbound Gravel. Masih ada 4 orang, 5 orang. Kadang-kadang lebih baik tidak tahu daripada pernah. Paham maksudnya? Iya. Ya, kalau tidak tahu kan, oh ya wis lah kan kayak gitu. Nah, ada gitu ya. Kalau apa film tuh ya wis ban kan kayak gitu. Iya. Nah, kalau sudah tahu disuruh ngulangi, kamu aja begitu bilang daftar lagi ya, langsung dengar bunyi srek 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 srek. Dia langsung bilang kayak gitu, aku langsung bunyi srek 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 srek. Iya itu. Trauma. Bunyi ngelewati kerikil ya. Iya. Jadi ya kita minta tolong doanya teman-teman, moga-moga Om John dan Om Edo bisa, malah mungkin kalau bisa prestasi ya, masuk peringkat di kelompok umurnya atau di kategorinya, finish sebelum matahari terbenam. Moga-moga saya bisa finish. Yang penting finish dulu, moga-moga Om Ray bisa finish ya. Amin. Tidak terlalu lama. Moga-moga teman-teman kita yang 100 nanti juga bisa finish aman selamat semua kayak gitu. Dan moga-moga nanti kita bisa membawa cerita lah ke teman-teman sini. Pasti. Pasti banyak cerita. Pasti banyak cerita ya. Tapi saya janji sama Om Ray. Ya. Nanti saya pasti tunggu Om Ray sampai finish pokoknya. Saya tunggu di tempat finish pokoknya. Tidak akan saya tinggalkan Om Ray. Kita juga nggak mungkin ninggal, John. Kenapa? Karena tahun ini pesertanya 4.000 orang. Tahun lalu 3.000 orang. Jadi yang terjadi, kita nggak dapat hotel di Emporia. Hotel kita itu 50 mile, 80 kilo dari Emporia. Jadi kalau kita tinggal kamu mau pulang sama siapa? Tapi kejadian dulu tahun lalu di Austin kita tinggal. Dia Tapi pulang sendiri. pulang sendiri. Tapi kan masih dalam satu kota, John. Masih satu kota. Iya, satu kota. Kamu gak usah lagi 50 mile balik ke hotel itu. Jadi teman-teman, ini asal tahu aja. Emporia itu penduduknya hanya 24.000 dan weekend itu akan ketambahan penduduk 4.000 plus kru dan lain-lain. Jadi populasinya bertambah 25% mungkin kayak gitu. Jadi kita nggak bisa dapat hotel di Emporia. Semua kita harus menginap 50 mile kota lain 80 kilo dari Emporia. Dan hotel di kota-kota radius 80 mile itu aja banyak habis semua kayak gitu. Saking banyaknya peserta, itu dampak ekonominya event-event seperti ini. Ya moga-moga nanti kita bisa membawa cerita yang baik ya, gitu ya. Dan saya harus memenuhi tantangannya dia, harus finish tahun ini supaya tahun depan eventnya lain. Ya, jadi terima kasih, sampai ketemu dan semoga tetap semangat guys. To the home on the race, I got a lot of nice girls.